Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia pada channel kami. Semoga channel kami selalu memberikan konten-konten yang positif, yang bermanfaat untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas ya atau bereaksi, namun bukan video teman-teman ya. Ya video juga banyak sih. Namun lebih kepada buku yang ditulis oleh dua tokoh, yakni Umar Abduh dan Saudara Al Haidar ya teman-teman ya. Di sini saya ingin mengulas atau membahas tentang seorang tokoh yang sangat kontroversial, namun juga fenomenal ya dalam pergerakan Islam Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Toto Abdul Salam atau yang lebih dikenal kepada khalayak ramai itu adalah AS Syekh AS Panji Gumilang ya teman-teman ya. Nah, beliau adalah pemimpin pesantren atau Mahat Al Zaitun. Pesantren yang terkonfirmasi sebagai terbesar se-Asia Tenggara ya. Itu sudah diulas di salah satu majalah nasional ya pada tahun 99 ya. Dan menjadi cetakan rujukan juga oleh Al Haidar dalam bukunya Reformasi Prematur teman-teman ya. Di bagian akhir ya beliau menyematkan referensi dari tabloid tersebut ya. Dan tahun 99 itu baru ide gagasan dari seorang CIS Panji Gumilang teman-teman. Dan sekarang sudah berkembang bahkan sudah berapa generasi ya atau alumni dari Al Zaitun. Terlepas dari kontroversial yang kemarin rame ya. Bahkan tahun 2000 itu sempat viral juga tuh. Komunitas kampus itu banyak yang terekrut oleh komunitas NII Al Zaitun versi KW9 ya yang dimiliki oleh Abu Toto. Nah, Abu Toto ini atau Panji Gumilang sangat menarik. Kenapa? Karena dalam tinjauan akademis yang dilakukan oleh saudara Al Haidar ya, yang notabene adalah ex negara Islam Indonesia juga ya. Mungkin beliau dulu belum mengetahui ya sebelum melakukan tinjauan. Beliau juga jebolan UI yang akademisi juga, sekarang menjadi pengamat terorisme teman-teman ya. Nah, dalam bukunya ya, kurang lebih tebal 800 halaman ya dengan judul Data dan Fakta Darul Islam Indonesia ya. Teman-teman di sini saya tidak bisa mengulas secara detail, tapi saya hanya mengkhususkan kepada tokohnya ya, yakni Syekh AS Panji Gumilang ya, yang kontroversial. Kenapa beliau bisa bertahan menjadi pemimpin negara Islam Indonesia hingga saat ini ya, tidak tergantikan? Apakah sistem seperti itu yang kita inginkan? Apakah Islam tidak memberikan suatu alternatif ya, alternatif sistem yang adil untuk semua golongan atau masyarakat ya? Kalau saya lihat model Islam ya, gaya kepemimpinan Islam ya dari bapak, anak, cucu, cicit yang nepotisme mutlak absolut di situ ya. Secara pribadi saya tidak setuju ya, lebih setuju kepada sistem demokrasi. Karena rakyat-rakyat biasa yang golongannya mungkin bukan dari golongan bangsawan, mungkin dari rakyat jelata, kalau mereka pintar, cerdas, punya wawasan, punya potensi untuk menjadi pemimpin atau presiden atau amir atau sultan atau raja ya di negara tersebut ya. Beda kalau sistem Islam ya. Biasa turun temurun nepotisme ya, mutlak di situ nggak bisa diganggu gugat ya dengan alasan-alasan yang mereka sudah punya ya secara argumentatif. Pun di sini ya, si Panji Gumilang ya, dari tahun 96 hingga saat ini ya, beliau dikukuhkan menjadi imam negara Islam Indonesia sampai sekarang tidak tergantikan ya, entah oleh anaknya, entah oleh ponakannya, entah oleh dari pihak luar ya. Kenapa begitu kokoh ya? Bahkan secara pergerakan beliau masih ya masih dikategorikan sebagai pemimpin negara Islam Indonesia. Nah, bagaimana beliau bisa diangkat menjadi menjadi imam negara Islam Indonesia teman-teman ya atau presiden ya? Sedikit ya saya ingin mengulas ya menurut pandangan dari saudara Al Haidar teman-teman ya. Di sini saya ambil referensi karena memang yang menulis di ITI, yang menulis masalah negara Islam Indonesia itu banyak teman-teman ya. Dari luar negeri, dari golongan cendekiawan Indonesia pun banyak ya. Namun saya ngambil dari Al Haidar karena beliau adalah tokoh dari ex NI itu sendiri teman-teman ya, yang sempat viral pada masanya ya. Nah, teman-teman, di sini saya ingin sedikit ya memberikan suatu pemahaman kepada teman-teman semua sebelum NII yang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang ini, siapakah pemimpin terdahulu ya pasca Sekar Maji Mardian Kartosuwiryo.
Nah, kita ambil dari tahun 62 ya. Di sini saya buka di halaman 213 ya. Data dan fakta Darul Islam teman-teman ya. Pada tahun 1962 hingga 65, tupuk kepemimpinan Imam NI dipegang oleh Kahar Muzakar teman-teman ya. Dilanjutkan oleh Agus Abdullah yang memimpin sebagai Imam NII pada tahun 1965 hingga 70. Setelah Agus Abdullah menemui syahidnya, kepemimpinan NII dipegang oleh Tengku Daud Bereh teman-teman ya. Tengku Daud Bereh ini dari Aceh ya. Dan sampai tahun 70 hingga 80 berarti 10 tahun ya. Nah, berarti kan dari 62 sejak Sekar Maji Marjan Kartosoewiryo dieksekusi, berarti kepemimpinan itu masih berlanjut teman-teman ya, estafet ya, nggak putus di tahun 62 teman-teman. Nah, dan pada tahun 79 sampai 83, kepemimpinan NII dipercayakan untuk sementara waktu kepada Jaja yang selanjutnya oleh Adah Jailani CS diburuhnya. Nah, Adah Jailani CS inilah yang membunuh Jaja ya. Nah, Adah Jailani ini yang mengangkat Imam Negara Islam Indonesia CIS Panji Gumilang dari tahun 90-an ya, kalau nggak salah ya, 96 ya, menurut Umar Abduh ya, yang menjadi Imam Negara Islam Indonesia hingga saat ini. Itu setelah ada jalannya mengangkat ya. Itu sama seperti tulisan dari karya Umar Abduh teman-teman ya, investigasi mega proyek dalam gerakan NII. Nah, beliau mengatakan tahun 96 diangkat ada jalani menggantikan posisi keimamah dirinya dalam struktur NII ya. Maksudnya AS Panji Gumilang diangkat ya oleh Ada Jalani ya. Walaupun Syekh AS Panji Gumilang itu tidak masuk struktural di NII. Namun terjadi konspirasi ya walau alam ya di sini karena tinjauannya sangat rumit ya teman-teman ya. Beliau diangkat oleh Ada Jalani. Itu pun senada dengan tulisan dari Al Haidar ya. Tahun 97 merencanakan pembangunan Mahat Al Zaitun ya. Nah, ini dari tahun 97 baru merencanakan teman-teman ya. Tahun 99 terjadi suatu kapitalisasi uang dari KW 9 yang notabene kalau nggak salah itu area Jabodetabek teman-teman yang sangat sentral keuangannya tuh kuat sekali ya. Sehingga ide untuk membangun pesantren tahun 99 itu sudah ada dan kalau nggak salah itu baru dibangun fondasinya yang di beritakan oleh salah satu media nasional teman-teman ya dengan luas 1.200 hektar hingga saat ini. Nah, tahun 99 Panji Gumilang nama Abu Toto digaibkan. Nah, Abu Toto ini digaibkan dari tahun 99 dan diganti dengan Syekh AS Panji Gumilang. Ya. Tahun 2001 menempatkan gelar profesor dan PhD di muka dan di belakang Syekh AS Panji Gumilang. Nah, kenapa kok Abu Toto disenyapkan diganti AS Panji Gumilang teman-teman? Ini biasa dalam pergerakan Islam ya untuk menyembunyikan ya nama-nama samara itu hal biasa teman-teman ya. Karena dalam pergerakan itu kan harus juga ada semacam yang disembunyikan ya agar tidak ketahuan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan di situ yang berpotensi akan mengakibatkan tertangkapnya si AS Panji Gumilang teman-teman ya dalam hal ini oleh pemerintah. Nah, di sini saya komparasikan atau saya korelasikan bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Jaja ini awal mula dari kehancuran di struktur dalam NII teman-teman ya. Secara moral para pejuang Darul Islam dan terpecah belahnya kesatuan jamaah mujahidin. Selanjutnya setelah terbunuhnya Jaja, Adah Jailani dan Danu Muhammad Hasan dengan cara yang sangat kontroversial bekerja sama dengan Ali Murtopo, ketua CSIS Center for Strategic and International Studies teman-teman ya. LB Murdani dan Sujono Humardani untuk menghidupkan kembali NII dan DI. Nah, berarti kan kalau analisa Al Haidar ya, sebelum dia keluar dari NII, beliau masih menganggap NII itu struktural dari Sekar Maji Marjan Kartosoewiryo ya. Namun setelah dia keluar tahun 99, menulis buku dan memberikan suatu data bahwa NII yang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang itu adalah hasil bentukan dari Ali Murtopo dan teman-temannya untuk menghidupkan kembali NII dan DITI-nya. Nah, makanya di sini ketemu ya teman-teman ya. Saya tidak membahas DI NII yang versi asli teman-teman ya. Mungkin sekarang masih ada pergerakannya, walau bisawab ya. Namun yang sangat terkenal kan sekarang kan NII KW 9 Abu Toto Syekh Panji Gumilang ya teman-teman ya, yang punya pesantren terbesar se Asia Tenggara namanya Al Zaitun. Nah, apabila analisa Al Haidar ini tepat ya, bisa dibenarkan, Ali Murtopo ya sebagai pihak pemerintah yang menghidupkan kembali bekerjasama dengan Adah Jailani
yang mengangkat Abu Toto sebagai presiden negara Islam Indonesia, wajar kalau Abu Toto tidak tertangkap atau tidak bisa ditangkap oleh pemerintah. Karena toh bentukan pemerintah. Jadi NII KW lah istilahnya, NII palsu ya. Nah, menarik di sini apabila NII versi KW9 yang dikategorikan Al-Qaeda ini sebagai NII palsu ya, bisa kemungkinan benar karena memang beberapa kasus yang kemarin sedang bergulir ya, yang akhirnya si AS Panji Gumilang ditangkap itu kasusnya bukan kasus NII. Dan lebih dari 25 tahun itu Al Zaitun masih aman hingga saat ini, terlepas dari kontroversialnya. Kenapa? Karena memang si AS Panji Gumilang itu adalah bentukan dari pemerintah sendiri ya. Karena kapitalisasi uangnya sangat luar biasa di jamaahnya, dimanfaatkanlah di situ. Terjadilah suatu kapitalisasi, dibangunlah pesantren namanya Al Zaitun. Karena kalau hitung-hitungan pengusaha untuk membangun uang seperti membangun pesantren termegah se Asia Tenggara, perlu uang berapa banyak? Nah ini ketemu di teman-teman rumusnya nih. Makanya hingga saat ini, C.S. Panji bilang kalau ditanya dari mana dananya Al Zaitun, beliau hanya bilang dari umat. Cara mana seperti itu teman-teman ya. Tapi nggak bisa diaudit. Karena hanya dikategorikan dari umat. Nah, kalau didetailkan kembali, umat itu kan artinya kan suatu perorangan ya, perorangan dan nggak mungkin lah kalau tidak berjamaah gitu loh. Kalau tidak mempunyai ribuan, sedangkan Al Haidar mengatakan Abu Toto setelah kembali dari Malaysia ya, yang membawa uang 2 miliar, uang NI dulu ya, kembali ke Indonesia, itu masih mempunyai jemaah kurang lebih 500 ribu, 50 ribu teman-teman. Bayangkan loh dengan sistem infak yang terjadi pada tahun 2000-an, pada tahun 2001-an, itu istilah negara kita itu pajak ya. Berarti kan terjadi kapitalisasi sangat luar biasa ya untuk meneruskan pembangunan Mahat Al Zaitun terlalu mudah menurut saya ya. Nah di sini jadi teman-teman harus paham ya bahwa kenapa C.S. Panji Gumilang itu tidak sentuh hukum hingga saat ini. Karena memang menurut Al Haidar itu bentukan dari pemerintah, terjadi konspirasi. Nah yang jadi korban siapa? Umat Islam kan ya. Alih-alih ingin adanya negara Islam Indonesia, malah sebenarnya pemerintah sendiri yang membentuk ya negara Islam Indonesia demi kepentingannya. Nah di sini Abu Toto kan main cantik ya. Ketika diresmikan tahun 1999 oleh B.J. Habibie, beliau memakai nama-nama tokoh nasional tuh kayak Haji Muhammad Soeharto pada gedungnya, salah satu gedungnya ya, tidak benar-benar melakukan hal yang sifatnya konfrontasi kepada pemerintah. Ya, main cantik lah istilahnya lah. Nah, lalu siapakah si S. Panji Gumilang ini sehingga bisa bertahan hingga saat ini? Beliau orang biasa teman-teman ya, orang pergerakan yang kategorinya memang luar biasa ya dalam kategori pergerakan di NII ya, karena bisa bertahan hingga saat ini. Bagaimana beliau bisa melakukan retorika ya, bagaimana orasinya luar biasa, bagaimana pemahaman agamanya yang mumpuni ya dengan gayanya, dengan dialektikanya yang beliau kuasai, sehingga beliau sampai sekarang tidak tergoyahkan menjadi presiden negara Islam Indonesia. Ya, teman-teman bisa melihat ya di beberapa media ya cara beliau menyampaikan suatu pidato itu luar biasa memang. Jadi tidak bisa digoyahkan dengan gayanya, dengan maaf ya, angkuhnya, dengan sombongnya hingga 25 tahun ya bertahan menjadi presiden negara Islam Indonesia. Nah, sudut pandang dari Al Haidar itu bisa juga kita analisa lebih dalam lagi dengan tinjauan ya masing-masing yang mempunyai referensi yang berbeda. Saya menghargai di sini teman-teman ya. Namun di sini Umar Abduh hanya menekankan bahwa lebih kepada pesantrennya ya, pesantrennya yang disesatkan karena memang terkesannya menyimpang dari ajaran akidah dan itu dibenarkan oleh testimoni semua pengikut NII ya teman-teman ya. Nanti itu akan saya ulas ya di lain waktu ya karena kan begitu banyak testimoninya dan tidak bisa saya sampaikan di sini ya karena terlalu panjang ya teman-teman ya. Minimal Umar Abduh ingin lebih kepada al-zaitunnya ya tentang kesesatannya. Namun pergerakan AS Panji Gumilang dan negara Islam Indonesia lebih saya kasih referensi dan teman-teman mungkin lebih saya tekankan kepada bukunya Pak Al Haidar ya. Jangan kepada buku Umar Abduh karena kalau buku Umar Abduh ini lebih kepada terkonsentrasi ke kesesatan pesantren Al Zaitun teman-teman ya. Namun tidak melakukan tinjauan NII secara mendalam ya atau secara akademik. Dan kalau saya komparasikan memang sangat berbeda pergerakannya antara Umar Abduh dan Al Haidar ya. Masing-masing berbeda pola ya. Namun memang tujuannya sama-sama untuk memberikan suatu pemahaman kepada umat Islam Indonesia agar tidak terjebak oleh paham-paham yang mungkin ya tidak diketahui yang akhirnya kita alih-alih akan benar mengikuti suatu ajaran malah kita salah teman-teman. Dan di sini tantangan umat Islam ke depannya adalah
bagaimana bisa memberikan suatu pemahaman ya para cerdik pandai, para pemimpin Islam, memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mana sih organisasi yang benar-benar ya bisa dijadikan teladan, bisa dijadikan contoh ya, mana sih ajaran-ajaran yang mungkin ya harus dijauhkan ya, sehingga masyarakat tidak terjebak pada ajaran-ajaran seperti Al-Zaitun atau NI KW9 versi Abu Toto atau Syekh Panji Gumilang teman-teman ya. Nah, kedepannya apabila NII dengan pimpinannya AS Panji Gumilang akan ya menjadikan negara Islam ini Indonesia, negara Islam Indonesia, andai kata teman-teman ya, andai kata ya, pun saya tidak setuju ya teman-teman ya. Tidak setuju bukan kepada Islam ya, tapi kepada gaya kepemimpinan dari negara Islam Indonesia, modelnya itu yang saya anggap tadi sebagai nepotisme absolut mutlak. Kenapa? Karena saya melihat begini teman-teman ya, pemimpin Islam itu tidak ada yang memberikan contoh ya bagaimana estafet kepemimpinan itu berlanjut tapi bukan pada koleganya atau pada keluarganya gitu loh. Jadi mereka sebagai tokoh yang membawa nama Islam, sebagai tokoh yang seakan-akan membesarkan Islam, seakan-akan memuliakan Islam, namun melakukan nepotisme yang seharusnya ya mereka memberikan contoh ya. Kalau nepotisme dilakukan terus-menerus dari bapak, anak, cucu, cicit, ya teman-teman tidak punya kesempatan untuk menjadi pemimpin di negara Islam tersebut, dimanapun juga, entah di Arab, entah di Maroko, entah di Sudan, entah di Iran, entah di Indonesia, entah di Malaysia. Kalau sistem nepotisme absolut dipakai oleh pemimpin Islam, ya. Tapi kalau memang benar-benar NI Abu Toto ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia dan bukan konspirasi yang disebut oleh Al Haidar bentukan pemerintah, ya silakan ya. Namun jangan sampai sistem ya saya bilang tadi ya nepotisme absolut terjadi ya. Kalau bisa pemimpin Islam itu harus membongkar untuk masalah nepotisme yang seperti itu. Berikanlah kesempatan kepada rakyat biasa yang pasti banyak yang cerdik pandai, pasti banyak yang pinter ya, yang mumpuni, yang pinter, yang cerdas, yang saya yakin juga bisa menjadi presiden atau pemimpin ya. Jadi andai kata ya, saya bilang andai kata ya, Syekh Panji Gumilang atau Abu Toto benar-benar ingin mendirikan negara Islam Indonesia terlepas dari kontroversial yang menurut Al Haidar itu bentukan dari Ali Murtopo, andai kata memang terjadi benar-benar terjadi di Indonesia ya, semoga tidak melakukan nepotisme absolut absolut mutlak ya dari pihak keluarganya untuk menjadi generasi pemimpin selanjutnya ya. Berikanlah kepada masyarakat ya. Kalau itu ada batasannya, saya pun setuju ya. Namun bukan berarti saya di sini menghina ya sistem Islam, tidak teman-teman ya. Namun saya sayangkan ya ketika ada orang yang benar-benar mengagungkan tentang kejayaan Islam terdahulu, benar-benar ingin mengidolakan tokoh-tokoh ya seperti Al-Fatih dan lain sebagainya. Mereka tanpa sadar kok menafikan ya bahwa sistem yang terdahulu ya pada sistem Islam, kepemimpinan Islam itu mereka melakukan sistem nepotisme ya. Dan apabila nepotisme itu diterapkan hingga saat ini, berarti kan teman-teman siapapun juga ya dari golongan yang bukan golongan mereka tidak bisa menjadi presiden atau imam ya atau sultan lah sebutannya teman-teman ya. Namun yang sedang berlaku sekarang ya saya menghormati ya. Karena pun udah diikat oleh undang-undang teman-teman ya, kesepakatan bersama dan lain sebagainya ya. Sehingga saya maklum ya. Apabila ada sistem yang seperti itu ya dari sultan, bapaknya, anaknya, cicitnya sampai kapanpun itu saya maklum dan saya menghormati. Namun alangkah baiknya andai kata raja atau sultan mau ya memutus gaya seperti itu ya, umat Islam Indonesia malah apresiasi bahkan diakui di dunia. Antumlah tokohnya yang bisa menghancurkan sistem seperti itu ya, sistem nepotisme absolut mutlak. Nah teman-teman, sedikit ya sebelum saya tutup ya, kenapa sih orang cenderung melakukan nepotisme teman-teman ya? Di sini ada yang menarik dari tulisan Jaya Suprana ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Pak Jaya Suprana ya, tentang nepotisme Kompas 2 April 1998 teman-teman ya. Nah, nepotisme itu sebuah istilah asing ya, yang etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nepotisme bermakna kecenderungan mengutamakan atau menguntungkan ya, mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri teman-teman. Itu arti dari nepotisme ya. Terutama di jabatan pangkat di lingkungan pemerintah ya. Atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang jabatan ya. Andai kata di struktural perusahaan saya maklum ya, karena kan dari awalnya kan
modalnya juga diusahakan dari mungkin kakeknya. Wajar ketika anaknya sebagai generasi penerus ya, itu kan usaha ya, levelnya beda ya. Tapi ketika pemerintahan jangan sampai itu terjadi. Nah, tokoh-tokoh Islam atau Muslim ini pun kalau bisa jangan ya. Kalaupun demokrasi bukan dari Islam, tapi kalau sistem baik, kenapa kita tidak mengikuti atau mengakui ya? Bahkan itu menjadi sistem yang menurut saya adil ya. Karena siapapun juga bisa menjadi pemimpin, bisa mempunyai jabatan yang tidak dari sanak saudara, ya, teman-teman ya. Tidak terjadi nepotisme di situ. Nah, sebenarnya kata bahasa Latin nepos dalam konteks terminologi nepotisme berasal bukan meluas ke makna sanak saudara, namun menyempit hanya ke salah satu sebutan jaringan keluarga saya, teman-teman ya, yakni kemenakan. Sebutan nepotisme semula khusus diarahkan ke suatu bentuk perilaku beberapa Sri Paus di masa abad pertengahan. Nah, secara psikobiologis sebenarnya nepotisme bukan perilaku aib mengutamakan sanak saudara, justru merupakan salah satu naluri makhluk hidup ya teman-teman ya. Jadi bukan suatu yang aib, naluri makhluk hidup bahwa kita cenderung memang memilih atau mengutamakan sanak saudara dalam hal apapun juga. Itu wajar ya. Andai kata begini teman-teman ya. Ketika kita mempunyai otoritas ya untuk bagi-bagi sembako ya teman-teman. Ini contoh aja ya. Kita kan cenderung mengingat saudara kita teman-teman ya. Kita dahulukanlah mereka. Walaupun di situ ada ketidakadilan gitu loh. Jadi itu hal yang wajar sebagai naluri ya. Namun kalau kita tarik hukum keadilan memang tidak adil. Nah, bagaimana ketika sistem pemerintahan dari presiden melakukan nepotisme ya, bukan konteks demokrasi ya, termasuk konteks Islam nih ya, dalam kepemimpinan masa lalu ya, dari turun temurun dari bapak, anak, cucu, cicit ya, itu pun tidak punya celah ya dari masyarakat golongan biasa untuk menjadi presiden di masa mendatang. Ya, demikian teman-teman ya, semoga bisa dipahamin ya, walaupun ulasan saya banyak mengambil referensi, minimal ada ilmu yang bisa kita ambil di situ. Nanti teman-teman kita akan bahas lagi masalah kesehatan pesantren Al Zaitun atau nepotisme yang terjadi ya pada gerakan Islam yang tanpa sadar itu tidak berkeadilan bagi masyarakat Islam pada umumnya teman-temannya. Nanti insya Allah ya apabila ada waktu ya. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.